Selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Ananda Amalia Putri dalam acara Sidang Masa Kini. Diskusi pandangan mahasiswa terkini yang akan menemani pemirsa dalam 16 menit mendatang. Pada malam hari ini, saya yang akan memandu acara talk show dengan topik pembicaraan yang cukup ramai diperbincangkan khususnya oleh masyarakat Indonesia, yaitu terkait isu terjerat pinjaman online atau pinjol. Pinjaman online atau pinjol ini merupakan teknologi era saat ini yang mempermudahkan para nasabah untuk melakukan peminjaman modal secara digital. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melaporkan, nilai penyaluran pinjaman online saat ini telah mencapai 19,49 triliun rupiah pada September 2022, dikutip dari CNBC Indonesia. Maraknya pinjaman online ini tentu menuai sudut pandang yang berbeda-beda, baik pro dan kontranya. Oleh karena itu, kami mendatangkan narasumber yang saat ini menjadi mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika dan mempunyai sudut pandang kontra terhadap pinjaman online. Ada Kak Aulia Zahra Kianita. Kak Aulia Zahra Kianita, silakan duduk. Terima kasih Kak Anan. Bagaimana kabar Kak Aulia pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Baik, kalau begitu menurut Kak Aulia sendiri pinjaman online ini seperti apa? Menurut saya sendiri, kehadiran pinjaman online atau pinjol memiliki tempat tersendiri bagi masyarakat di Indonesia. Kemudahan dalam mengajukan pinjaman membuat pinjaman online sangat populer di kalangan generasi milenial dan diprediksi akan terus berkembang. Namun di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan, tak sedikit orang yang memanfaatkan pinjaman online ini dengan tidak bijak. Seperti memenuhi keinginan gaya hidup, bukan mementingkan kebutuhan. Jika seperti itu, adakah dampak dari pinjaman online atau pinjol tersebut? Tentu saja ada. Seperti kita tahu, kemudahan dalam mengajukan pinjaman online memiliki dampak yang mengintai bagi nasabah jika tidak mampu melunasi cicilan pinjaman online. Dampak yang mengintai seperti masuk ke dalam blacklist OJK, lalu denda serta beban bunga yang terus menumpuk. Beban bunga yang tinggi membuat para nasabah sulit melunasi hutangnya. Dan yang terakhir, kejaran debt collector yang meresahkan dan mengganggu kehidupan pribadi nasabah, yang menyebabkan kehancuran rumah tangga hingga bunuh diri. Dari penjelasan Kak Aulia tadi, adakah korban dari dampak pinjaman online? Menurut berita yang beredar, terjerat pinjaman online bisa membuat seseorang melakukan hal yang nekat. Pada Rabu 2 Agustus 2023 lalu, seorang mahasiswa UI tega membunuh adik tingkatnya. Motif pelaku adalah ingin menguasai harta korban yang nantinya harta tersebut dipakai untuk melunasi hutang korban di pinjaman online. Dari hal tersebut, apa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pinjaman online ini? Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pinjaman online. Biasanya digunakan untuk melunasi hutang lain. Jadi ini seperti gali lubang, tutup lubang. Alasan lain melihat dari latar belakang ekonomi ke bawah. Kemudian pencairan dana pinjaman online yang lebih cepat. Selain itu, ada juga masyarakat yang melakukan pinjaman online untuk memenuhi keinginan gaya hidup, bukan mementingkan kebutuhan. Baik pemirsa, kita telah mendengar penjelasan dari Kak Aulia Zahra yang mempunyai sudut pandang kontra terhadap pinjaman online. Jadi, pemirsa harus berhati-hati dalam melakukan pinjaman digital. Terima kasih Kak Aulia Zahra untuk penjelasannya. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Bye-bye UN, welcome kuliah. Gemilang masa depan, pilihan ada di kamu. Bersama Universitas Bina Sarana Informatika. Pilihan tepat menyongsong masa depan yang menginspirasi. So, tunggu apa lagi? Daftar kuliah melalui aplikasi MPMB UBSI. Dari Sabang sampai Merauke, semua bisa kuliah. Kuliah, BSI aja.
BSI aja. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Ananda Amelia Putri dalam acara Sidang Masa Kini, diskusi pandangan mahasiswa terkini. Kita telah mendengar penjelasan dari Kak Aulia Zahra yang mempunyai sudut pandang kontra terhadap pinjaman online. Tidak lengkap rasanya jika sudut pandang kontra tidak diimbangi dengan sudut pandang pro-nya. Maka dari itu, kami mendatangkan narasumber yang saat ini menjadi mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika yang mempunyai sudut pandang pro terhadap pinjaman online. Ada Kak Nur Aziza. Silakan duduk Kak Nur Aziza. Terima kasih Kak Ana. Pemirsa, kami telah mendatangkan dua narasumber. Yang pertama ada Kak Aulia yang mempunyai sudut pandang kontra terhadap pinjaman online. Yang kedua ada Kak Nur Aziza yang mempunyai sudut pandang pro terhadap pinjaman online. Tadi sudah kita bercakap-cakap dengan Kak Aulia yang mempunyai sudut pandang kontra terhadap pinjaman online. Setelahnya kita akan berbincang-bincang dengan Kak Nur Aziza yang mempunyai sudut pandang pro terhadap pinjaman online. Bagaimana kabarnya Kak Aziza pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Baik, kalau begitu saya mendengar bahwa Kak Aziza ini mendukung dengan baik adanya pinjaman online. Benar seperti itu? Benar, berdasarkan pengalaman, orang tua saya pernah terbantu dengan adanya pinjaman online ini karena bisa menjadi dana modal untuk membuka UMKM, dan juga rekan-rekan keluarga saya yang juga terasa terbantu dengan adanya pinjaman online ini karena bisa menjadi modal untuk mencari pekerjaan, yaitu dengan meminjam motor atau mobil yang disediakan oleh pihak ojek online. Dan jika ingin meminjam pinjaman online harus yang legal dan diawasi oleh OJK, karena jika terjadi masalah OJK bisa membantu menangani. Dari penjelasan Kak Aziza tadi, adakah keuntungan dari pinjaman online ini? Tentu ada. Dari persyaratannya yang mudah, karena hanya dengan menggunakan KTP sekarang kita sudah bisa meminjam pinjaman online, lalu pengajuannya yang cepat dibanding dengan bank konvensional lainnya. Pinjaman online ini sangat mudah. Kalau bank konvensional harus menunggu berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Kalau pinjaman online ini hanya sebentar, mungkin hanya sehari 2 hari. Dan juga yang keuntungan yang terakhir yang membuat orang-orang memilih untuk meminjam pinjaman online, yaitu dananya yang cepat cair. Jadi seperti itu pemirsa, penjelasan dari Kak Aziza yang mendukung adanya pinjaman online dengan keuntungan yang membantu orang tuanya membuka UMKM. Tidak terasa sudah 16 menit saya hadir menemani pemirsa pada malam hari ini di acara Sidang Masa Kini, diskusi pandangan mahasiswa terkini yang memberikan sudut pandang luas terhadap pinjaman online, baik pro dan kontranya. Dan terima kasih kepada narasumber kita yang hebat pada malam hari ini. Ada Kak Aulia Zahra Akihanita sebagai narasumber kontra terhadap pinjaman online, dan di sebelahnya ada Kak Nur Azizah sebagai narasumber pro terhadap pinjaman online. Saya Ananda Amelia Putri pamit undur diri. Selamat malam pemirsa. Bye-bye UN, welcome kuliah. Gemilang masa depan, pilihan ada di kamu. Bersama Universitas Bina Sarana Informatika. Pilihan tepat menyongsong masa depan yang menginspirasi. So, tunggu apa lagi? Daftar kuliah melalui aplikasi MPMB UBSI. Dari Sabang sampai Merauke, semua bisa kuliah. Kuliah, BSI aja. BSI aja.